Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Pagi hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah fikir atau otak diikuti oleh setan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari bahwa seseorang atau kita itu bekerja salah satunya atas rencana daripada otak kita atau pikir kita. Kita juga melaksanakan atau melakukan penelitian atas dasar otak kita. Kita berkarya, berproduksi itu atas dasar otak kita, pikir kita. Namun demikian ya, bahwa perlu saya mengingatkan kembali bahwa pikir atau otak itu bekerja berdasarkan atas respon dari dalam panca indera kita, yaitu penglihatan mata dan pendengaran telinga. Jadi di luar itu otak tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Dan perlu kita ketahui bahwa fikir ya, atau otak itu apabila tidak dikendalikan oleh kolbu kiri, itu kecenderungannya kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Dan kelemahan fikir juga bahwa fikir itu mendustakan Al-Quran, sehingga atau menyebabkan fikir itu diikuti oleh setan, maka jadilah orang-orang yang sesat. Itu apabila kita mengambil sebuah keputusan itu tidak dikendalikan oleh kolbu kirinya atau oleh jiwanya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak istiqomah di dalam beribadah. Jiwa kita terlalu kotor, bermaksiat kepada Allah. Jiwa kita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Allah. Maka disitulah sebetulnya kita itu dikendalikan oleh fikir, yang mana fikir itu cenderung kepada kemegahan dunia, mengikuti hawa nafsu, dan menolak ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan kita itu menjadi orang yang sesat karena mendustakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi atainahu ayatina fansalaha minha. Orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia melepaskan diri. Artinya sebenarnya Allah itu sudah memberikan hidayah, sudah memberikan kemampuan untuk memahami ayat-ayat Allah, ya. Tetapi ia keluar dengan membawa kekufurannya. Ia keluar, ya, dengan melepaskan hidayah dari Allah.
dengan melepaskan karunia dari Allah. Wa atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan. Jadi ketika saat itu ya, ketika fikir atau otak sudah menjadi pengambil keputusan ya, lalu fikir itu mengabaikan qalbu kirinya, mengabaikan jiwanya, sementara jiwa itu adalah sarana untuk bertemu Allah, maka disitulah akan terjadi musibah besar pada diri kita, yaitu kita akan menjadi manusia yang lebih mencintai kemegahan dunia, mengikuti hawa nafsu. Dan karena kita dikendalikan oleh pikir kita, maka kita mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kita diikuti oleh syaitan. Wa atba'ahu syaitan. Kenapa? Karena di situ kondisi kita lemah ya, kondisi kita itu jiwa kita lagi kosong ya, maka dengan mudah setan akan menggodanya, sehingga kita akan menjadi teman daripada setan. Dan setan itu tidak cuma-cuma, jadi tidak hanya menjadi teman. Jadi justru pada saat itu setan akan menjadi pengambil keputusan dari setiap langkah yang kita lakukan. Wa kana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, ini Bapak Ibu sebetulnya bahayanya kita apabila dikendalikan oleh pikir ya, karena pikir itu sebetulnya sudah ingkar bertemu Allah, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah ya. Kemudian ada kecenderungan kepada dunia, mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, maka dengan mudah setan itu awal mulanya memang setan lagi mengintip apakah ini orang mencari ridha Allah atau mengikuti hawa nafsunya. Nah, di situ kalau misalkan orang itu mencari ridha Allah dalam arti yang dikendalikan oleh kalbu kirinya, menjaga kesucian jiwanya, maka setan itu tidak bisa masuk. Tetapi kalau orang ini sudah terlena dengan kecintaannya kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka di situ mulai ada benih-benih untuk menentang ayat Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu dengan mudah setan itu masuk ke dalam diri kita, mengikuti aliran darah ya. Sementara kita zikir kepada Allah itu sangat lemah, bahkan tidak ada. Sementara kita itu tidak konsisten menjaga kesucian jiwa, tidak konsisten menjaga istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah ya, tidak konsisten jiwa kita ini berkomunikasi dengan Allah, maka disitulah Allah tidak bisa memberikan cahaya, memberikan karunia, memberikan rahmat, memberikan hidayah. Di situ justru setan yang masuk dalam diri kita. Ya, pada akhirnya kita itu menjadi manusia yang sesat, yang gelap. Ya, artinya sudah tidak di dalam kendali Allah. Artinya kita sudah dalam kendali ya hawa nafsu. Ya termasuk di dalamnya setan itu tadi. Dan tidak kagetlah kalau kita itu akan tersesat hidupnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ayat ini sebetulnya berisi tentang kita yang telah diberikan ilmu atau ayat-ayat Allah atau Al-Quran, bahwa kita disuruh untuk memahami Al-Quran ya. Kemudian kita diharapkan, diminta oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran itu pedoman kita dalam sehari-hari. Ya, kita sebetulnya sudah paham bahwa ini halal, ini haram, bahwa ini
ini zalim, ini apa, ini dilarang dan sebagainya. Tetapi karena tertutup oleh kecintaan kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya, jadi kebenaran dalam Al-Quran itu secara otomatis kita tolak dengan sendiri. Seperti itu. Jadi wajar kalau orang-orang dalam kondisi seperti itu yang dikendalikan oleh pikirnya akan berpaling daripada kebenaran. Artinya sulit untuk menerima kebenaran, tapi kalau karena menolak kebenaran, maka syaitan akan masuk dalam diri kita untuk menyesatkan kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar berhati-hati, bahwa ayat ini memberikan perumpamaan agar kita jangan mendustakan ayat-ayat Allah, agar kita jangan meninggalkan kebenaran. Kemudian kita harus merenungkan ayat-ayat ini. Jangan sampai kita terlalu berlebihan mencintai dunia sampai lalai mengingat Allah. Jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu. Sebab kalau ini sudah masuk dalam diri kita, maka di situ setan sudah siap masuk juga dalam diri kita. Orang yang mencintai dunia berlebihan, mengikuti hawa nafsunya, dia paham tentang agama, tapi dia akan mengalami kesulitan untuk mengamalkannya, karena tertutup oleh kecintaan dunia, tertutup dengan mengikuti hawa nafsu. Apalagi ditambah masuknya setan dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita itu menjaga kesucian jiwa, menjaga agar jiwa kita selalu dalam berkomunikasi kepada Allah, menjaga agar jiwa itu tetap dalam kodratnya, ya, di mana kodratnya sesuai dengan surat 7 ayat 172, bahwa jiwa itu bertauhid kepada Allah, jiwa itu bersyahadat kepada Allah, dan mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Maka di situ kita akan menyebabkan kita dalam kendali qalbu kiri kita. Jadi kita tidak cinta dunia, ya. Kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, ya. Kita tidak sampai setan itu masuk dalam diri kita, tidak akan mendustakan Al-Quran. Urusan dunia itu hanya ada dalam genggaman tangan. Urusan dunia itu hanya sebagai sarana, dan sibuknya dunia itu menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Bapak Ibu, pentingnya kepemimpinan kita dikendalikan oleh qalbu kiri kita, agar kita tidak jatuh terperangkap dengan kemegahan dunia, tidak mengikuti hawa nafsu, apalagi tergoda dengan godaan syaitan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.